Check mic. Halo semuanya, selamat datang di Sun Smoker, channel tontonan favorit mbak-mbak yang suka pakai daster lalu goyang jangan sampai prot-prot. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap amin dan semoga tetap sehat. Gimana sih tetap amin aja? Ya udah deh, pokoknya kali ini gue bakal nemenin kalian lagi nih dengan sebuah film dari Jepang yang menurut saya, waduh, ini film rada nyenengin sih. Tapi ya udah deh, buat kalian yang belum nonton, ini filmnya berjudul A Romance Doll. Dan film ini menceritakan tentang pengrajin boneka miskin yang dituntut oleh bosnya untuk membuat boneka yang sesuai ekspektasi dan harus memakai cewek cantik untuk modelnya yang kemudian dia jatuh cinta sama model itu. Waduh. Oke, dan daripada penasaran, mending langsung kita mulai aja dan intro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Tetsuo yang sedang nyari alamat sebuah pabrik yang diinfokan oleh temannya. Tetsuo adalah seorang mahasiswa lulusan Universitas Seni Memahat yang datang dari Amerika. Waduh. Saat Tetsuo memeriksa dalam pabrik, ada seorang wanita parubaya bernama Maria Tashiro yang merupakan salah satu pekerja yang bekerja di pabrik tersebut. Dan dia menghampirinya dan bertanya ada keperluan apa. Lalu Tetsuo mengatakan kalau dirinya adalah orang yang diminta temannya datang ke tempat tersebut. Kemudian Tashiro pun mengajak Tetsuo masuk ke dalam pabrik yang ternyata itu adalah sebuah pabrik pembuatan boneka yang dinamakan boneka cinta cuy. Atau sebuah boneka yang dibuat bertujuan untuk menemani para pria-pria yang kesepian. Walalala. Saat si Tetsuo sibuk melihat ruangan pabrik, Tashiro pun masuk ke dalam suatu ruangan di mana di situ terlihat ada seorang pria parubaya sedang tidur di sofa. Pria itu bernama Kinji Aikawa yang merupakan satu-satunya perancang boneka cinta di pabrik tersebut. Saat Kinji mengetahui kehadiran Tetsuo, dia pun langsung bangun. Kemudian dia menjelaskan pada Tetsuo tentang semua boneka yang sudah berhasil dia buat. Kinji juga mengatakan kalau sebelum ia pensiun, ia sangat ingin membuat sebuah boneka yang terlihat sempurna yang sama persis seperti manusia. Tetapi Kinji belum bisa mewujudkannya. Maka dari itu Kinji meminta Tetsuo datang dan membantunya. Dalam hati Tetsuo sebenarnya dia tidak ada keinginan untuk membuat boneka di pabrik itu. Tapi karena dia membutuhkan uang, akhirnya Tetsuo menerima tawaran untuk menjadi pembuat boneka di pabrik tersebut. Kinji dan Tashiro yang mendengar itu pun merasa sangat senang. Keesokan harinya Tetsuo pun langsung menunjukkan keahliannya dan membuat sebuah boneka yang tentu saja lebih bagus dari buatan Kinji. Kemudian saat boneka itu sudah selesai dibuat, mereka pun mempresentasikan boneka tersebut kepada bos pemilik pabrik bernama Kaoru Kubota untuk dinilai olehnya. Kaoru Kubota adalah seorang mantan polisi yang memutuskan untuk berhenti dari profesinya dan memutuskan untuk membuka usaha boneka cinta dan bekerja sama dengan Kinji. Saat bos Kaoru memeriksa boneka itu, semuanya terlihat optimis dan percaya diri. Tapi ternyata bos Kaoru malah bilang kalau boneka itu sangat jelek dan gak bagus karena bentuknya nggak realistis. Kemudian si bos meminta Tetsuo dan Kinji untuk membuat ulang boneka yang terlihat sempurna dan mirip dengan manusia asli. Scene berpindah di mana Tetsuo dan Kinji sedang ngobrol dan bertukar pikiran membahas gimana caranya agar mereka berdua bisa membuat boneka yang lebih real coy. Singkat cerita, Tetsuo pun mendapat ide untuk menggunakan mbak-mbak asli sebagai modelnya. Tapi Tetsuo sangat kesulitan karena dia tidak punya alasan meminta model untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Kinji memberi saran pada Tetsuo untuk menyewa model aja dengan alasan untuk membuat implan medis, walaupun akan terlihat sangat beresiko. Scene lalu berpindah lagi saat Kinji dan Tetsuo menggunakan jas medis untuk menyamar, walaupun jas yang dipakai Kinji adalah jas khusus wanita. Dia tetap memakainya dan bersemangat memulai penyamaran. Bahkan mereka sudah merapikan tempat itu juga dan menyembunyikan semua boneka yang ada di pabrik itu. Dan gak lama kemudian terdengar seseorang yang datang di depan pabrik. Lalu Tetsuo pun berlari untuk melihat siapa yang datang.
Dan saat Tetsuo membukakan pintu, ternyata itu adalah seorang wanita yang merupakan model bayaran yang disewa Tetsuo dan Kinji yang bernama Sonoko. Kemudian Tatsu pun langsung mengajak Sonoko masuk dan membawanya ke sebuah ruangan untuk ganti pakaiannya. Dan saat Sonoko lagi ganti pakaiannya di tempat lain, Kinji dan Tatsuo malah ribut berebut siapa yang akan membuat cetakan dari badan Sonoko. Mereka pun akhirnya beradu suit untuk menentukan siapa yang menang. Dan ternyata yang menang suit adalah Kinji. Di waktu yang bersamaan, Sonoko ternyata malah udah berada di sana dan memberitahu kalau dia udah siap dicetak. Waduh. Pembuatan cetakan pun dimulai. Saat cetakan udah siap dipakai, Kinji pun mengatakan kalau dirinya terlalu gugup karena merasa dirinya sudah terlalu tua untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kemudian dia kabur. Tetsuo pun akhirnya terpaksa melakukannya dan membuat cetakan tersebut. Dengan sikap sopan santun, Tetsuo pun melakukannya dengan hati-hati dan gak berani menatap badannya Sonoko. Saat pembuatan cetakan udah selesai, Kinji pun mendatangi Tetsuo karena dia penasaran apakah Tetsuo nyentuh bumper depannya Sonoko atau tidak. Saat Kinji mengetahui kalau Tetsuo nggak berani nyentuh bumper depan Sonoko, akhirnya Kinji pun menghampiri Sonoko. Kemudian Kinji meminta izin pada wanita itu agar Tetsu bisa menyentuh bumper depannya Sonoko. Dengan alasan kalau mereka dari dulu ingin membuat implan dan hanya membuat cetakan silikon, dimana itu masih belum cukup untuk melakukannya. Tetsuo yang panik pun langsung menghentikan Kinji karena dia sangat malu. Tapi ternyata Sonoko memperbolehkannya, yang membuat Kinji, Tetsuo, dan saya seketika kaget. Singkat cerita, Sonoko pun pamit pulang. Kemudian saat Tetsuo sedang berkemas, dia menemukan anting Sonoko yang ketinggalan. Tetsuo pun langsung mengejar Sonoko untuk mengembalikan anting itu. Dan saat berhasil nyusul Sonoko, dia memberikan anting itu. Tetapi Tetsu malah bilang kalau dirinya sudah jatuh cinta pada Sonoko. Kemudian dia memberanikan diri untuk meminta Sonoko agar menjadi kekasihnya. Dan gak disangkanya Sonoko pun menerimanya. Akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Anjir, secepat itu. Pada suatu hari saat Tetsu, Kinji, dan Sonoko sedang makan-makan di salah satu kedai, Tetsu mengatakan kalau dia tak ingin membohongi Sonoko. Kemudian Tetsu meminta Kinji untuk menjelaskan tentang pekerjaan mereka pada Sonoko, di mana Tetsuo dan Kinji bukanlah seorang staf medis yang ingin membuat implan, tetapi seorang perancang boneka cinta yang bekerja di pabrik itu. Saat Tetsu memberikan waktu dengan pergi ke toilet, ternyata Kinji nggak bisa berkata jujur karena takut Sonoko akan merendahkan pekerjaannya. Akhirnya Tetsu pun melanjutkan hari-harinya bekerja sebagai seorang perancang boneka cinta. Saat boneka buatan Tetsu dengan menggunakan cetakan badannya Sonoko selesai, Bos Kaoru pun terkagum dan mengatakan kalau itu sangat-sangat bagus. Kemudian dia langsung menyuruh Tetsu untuk membuatnya dengan stok yang banyak. Setelah itu, gak disangkanya boneka buatan Tetsu itu langsung laku keras di pasaran, yang membuat Tetsu akhirnya bisa menikahi Sonoko dan dengan segera pernikahan mereka pun berlangsung. Singkat cerita, saat sudah sampai rumah, Tetsuo dan Sonoko pun langsung melakukan adu mekanik untuk pertama kalinya. 4 tahun kemudian, di suatu hari, Kinji sudah tidak masuk kerja selama beberapa hari dan setelah beberapa hari itu, Tetsuo mendapatkan kabar kalau Kinji ternyata sudah COD dengan malaikat yang membuatnya sangat sedih. Tetsuo pun berniat untuk bekerja lebih keras agar dia bisa memajukan pabrik tersebut dan mewujudkan keinginan Kinji, yaitu membuat boneka ideal yang hampir sempurna seperti manusia. Kemudian pada suatu hari ada seorang pekerja yang baru datang bernama Morozumi yang bekerja sebagai asisten Tetsuo agar dirinya tidak kelelahan bekerja. Tapi nggak disangkanya Morozumi adalah mata-mata dari rival perusahaan bonekanya Bos Kaoru. Tujuan Morozumi bekerja di tempat itu hanya karena ingin mencuri data dari campuran bahan yang sudah dikembangkan oleh Tetsuo. Tetsuo yang frustasi pun memutuskan pergi untuk minum-minum dan saat pulang ke rumah, Tetsu malah bertengkar dengan Sonoko. Karena kesal, akhirnya Tetsuo memutuskan untuk keluar. Dan di tengah kegalauannya itu, Tetsuo kemudian melihat seorang gadis bernama Hiroko yang sedang marah-marah sendiri karena tidak pernah mendapatkan boneka dari mesin boneka yang dimainkan. Tetsuo pun lalu membantunya karena pelayan di sana mengancam akan memanggil polisi kalau gadis itu membuat keributan.
Hiroko pun berterima kasih dan meminta maaf karena sudah melibatkan Tetsuo. Kemudian Hiroko mengatakan kalau dia akan menebusnya dengan ngajak Tetsuo pergi ke tempat karaoke. Woi lelele, mau aku dek karaoke, geleme karo kowe. Aduh. Singkat cerita, Tetsuo dan Hiroko akhirnya pergi ke hotel dan kemudian mereka berdua malah adu mekanik bersama. Dan setelah itu Hiroko mengatakan bahwa dia melakukan itu hanya karena dia merasa kesepian dan Hiroko pun ngajakin Tetsuo untuk mengakhirinya dan tidak bertemu lagi. Oh, one next time. Di lain sisi ternyata Sonoko juga tidak pulang ke rumah selama 3 hari dengan alasan pulang kampung karena ayahnya sakit. Tetapi kemudian Tetsuo tahu kalau ternyata Sonoko berbohong karena ibu Sonoko menelpon dan mengatakan kalau Sonoko nggak bisa dihubungi dan ayahnya Sonoko baik-baik aja. Lalu saat Sonoko pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan diantar oleh seorang pria, kemudian Tetsuo dan Sonoko pun bertengkar. Sonoko mengatakan kalau dia akan jujur tentang semuanya, tetapi Sonoko meminta waktu selama 1 minggu untuk mengatakannya. Singkat cerita, setelah seminggu Sonoko dan Tetsuo pun akhirnya saling terbuka dan mengaku kalau mereka sama-sama selingkuh. Kemudian mereka juga menceritakan rahasia masing-masing dan Sonoko pun akhirnya meminta Tetsuo untuk menceraikannya. Keesokan harinya ketika Sonoko datang membawa surat cerai, Tetsuo mengetahui kalau Sonoko sebenarnya masih menyembunyikan sesuatu. Kemudian dia bilang tidak akan menceraikan Sonoko kalau Sonoko tidak jujur sepenuhnya. Mendengar hal itu, Sonoko pun mengatakan bahwa saat dirinya tidak pulang ke rumah selama 3 hari itu sebenarnya bukan karena ia berselingkuh, akan tetapi dia harus dirawat inap di rumah sakit karena dia sudah divonis menderita kanker. Kemudian Sonoko juga bilang ketika Sonoko pulang mabuk tempo hari itu hanya karena dirinya frustasi harus menanggung rahasia itu sendiri. Tetsuo yang mengetahui kalau umur istrinya tidak akan lama lagi pun tidak mau menceraikan Sonoko dan memutuskan untuk merawat dan menemani Sonoko untuk berobat ke rumah sakit dan juga menghabiskan waktu bersama. Saat di rumah sakit, dokter menjelaskan kalau Sonoko menderita kanker lambung progresif dengan gejala kelenjar getah bening dan hati di mana dokter hanya bisa mengupayakan untuk menghilangkan rasa sakitnya saja. Sonoko yang juga tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi pun meminta Tetsuo untuk membuatkan boneka tubuhnya seutuhnya agar bisa menggantikan Sonoko jika dirinya sudah nggak ada. Dan dia juga bilang kalau sisa hidupnya akan dia gunakan untuk adu mekanik dengan Tetsuo setiap hari. Sambil Tetsuo membuatkan boneka dengan badan yang sama persis dengan Sonoko, akhirnya Sonoko pun meninggoy dan boneka Sonoko pun yang dibuat Tetsuo juga telah selesai. Tetsuo senang karena dia bisa mencapai impian Kinji karena dia sudah berhasil membuat boneka yang sangat sempurna, tanpa jahitan dan mempunyai bentuk yang hampir mirip dengan kulit manusia. Dan boneka Sonoko pun langsung dipasarkan dan dibuat edisi terbatas, di mana hanya berjumlah 100 buah aja. Tak disangkanya boneka itu langsung habis terjual hanya dengan waktu 2 menit. Setelah beberapa hari ada polisi datang ke pabrik sambil membawa surat penangkapan bos Kaoru karena pabrik itu telah menjual boneka cinta yang terlalu realistis, seperti manusia dan terlalu vulgar. Tetapi karena Kaoru adalah mantan polisi dan sudah mengetahui hal ini akan terjadi, dia pun dengan santainya menyerahkan diri ke polisi dan bilang kepada Tetsuo kalau dia akan mengajak semua pekerja makan-makan sepuasnya setelah 3 hari. Dan benar saja setelah 3 hari kemudian Kaoru pun bebas dari tuntutan dan merayakan keberhasilan perusahaan boneka mereka yang selalu laris. Scene pun berganti, memperlihatkan Tetsuo yang menghampiri beberapa anak yang sedang mengerumuni sesuatu di pinggir pantai. Saat Tetsuo menghampiri mereka, ternyata sesuatu itu adalah boneka pertama buatan Kenji. Dan setelah itu, Tetsuo pun mengatakan kalau ada satu hal sisi kepribadian dari Sonoko yang tidak diketahui oleh orang lain, dan hanya Tetsuo yang tahu akan hal itu, yang dimana Sonoko adalah istri yang sangat mesum, dan filmnya pun tamat. Anjir, gua kagak jadi sedih. Aduh. Ya udah deh, kau gak apa-apa. Yang penting ya meskipun ini endingnya agak sedih, tapi ya cukup menyenangkan sih filmnya. Karena setelah apa yang
semua yang dialami Tetsuo akhirnya dia mendapatkan makna dari sebuah cinta, cuy. Jadi ya mungkin ending ini bahagia, mungkin ending ini sedih juga, karena ya ampun kenapa sih plot twistnya kayak gitu. Tapi ya mau gimana pun berkat Mbak Sonoko, si Tetsuo yang dulunya cuma mahasiswa yang nggak tahu mau kerja apa, akhirnya dia bisa sukses dengan membuat boneka yang bahkan polisi pun menganggap itu terlalu realistis. Berarti hebat banget sih ini si Tetsuo berkat dukungan dari Sonoko. Ya gimana ya, suksesnya seorang laki-laki pasti ada seorang wanita di belakangnya yang mendukung sekuat tenaga. Jadi cintai wanita kalian, jangan dijual, jangan dijualkan, jangan diapa-apain. See you next time. Terima kasih buat kalian yang udah nonton film ini habis, film ini sampai habis, dan dadah.